al-azizil ghafar yang lan nahar tazkiratal lizabil qulubi wal absar wa tabsiratal liulul albabi wal ittibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, mengarahkan kita di dalam hidup ini, selalu berada di atas jalannya, dan semoga ilmu yang telah kita dapatkan diberikan oleh Allah taufik untuk bisa mengamalkannya. Semoga kita mendapatkan ampunan, rahmatnya, dan juga bimbingannya untuk menuju jalan yang lurus. Amin. 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 Ini sudah. Al-Haq. Al-Haq ya, monggo. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo silakan. Ya, Mbak Susi dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Karena dia akan memasuki api yang bergejolak atau neraka. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Bisa dipahami? Ini kutukan sampai masuk Al-Quran ya Ustazah, bahwa Abu Lahab itu kejahatannya sama Allah itu diceritakan di sini, bahwa perbuatan Abu Lahab itu ada balasannya di neraka, begitukah Ustazah, berserta istrinya ya Ustazah? Iya. Diceritakan bahwa kalimat pertama ini tabat yada abi lahabi wa tab. Binasalah, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Pertamanya Rasulullah SAW mengumpulkan kepada Hilang. Hilang. Suaranya hilang, Ustazah. Enggak. Oh ya. apakah kalian percaya kepadaku? Maka masyarakat Quraisy itu berkata, "Na'am, ya kami percaya." Maka Rasulullah bersabda lagi, "Fa ini nazirul lakum baina yadai azabun syadid." Aku memberikan peringatan kepada kalian bahwa di depan kalian itu ada siksa yang sangat keras. Maka ketika itu Abu Lahab berkata, "Alihaza jama' tanah, apakah kalian itu mengumpulkan hanya untuk menyampaikan kalimat itu?" katanya gitu, kata si Abu Lahab itu. Maka Abu Lahab berkata, "Tabbalaka," katanya, "celakalah kamu kepada Rasulullah." Maka Allah menurunkan tabat yada Abi Lahab, dijawab oleh Allah. Yang celaka itu adalah kedua tangan Abu Lahab. Mana daripada kedua tangan ini artinya kalimat ini kalimat majazi yang disebut tangan yang celaka, padahal yang dimaksud adalah ulu jasadihi, seluruh jasadnya. Artinya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Maka ketika itu banyak orang-orang Quraisy ketika Rasulullah menyampaikan wahyu kepada mereka, mereka menolak. Padahal yang memberikan julukan Al-Amin kepada Rasulullah itu mereka, orang-orang jahiliyah itu. Tapi ketika disampaikannya wahyu dan dijelaskannya akan adanya siksa yang sangat keras bagi orang yang tidak mengikuti wahyu tersebut, mereka enggan, ya termasuk si Abu Lahab itu. Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah itu dihina, apakah kami dikumpulkan hanya untuk mengatakan itu? Sampai seperti itu. Kemudian si Abu Lahab itu berkata,
seandainya apa yang diucapkan oleh Muhammad itu benar, nanti kalau kami sudah mati, maka akan aku tebuskan harta kekayaanku plus anak-anakku dan istriku, mau aku tebuskan katanya, supaya aku selamat dari api neraka. Maka dijawab oleh Allah, ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidak berguna dari Abu Lahab itu hartanya dan apa yang telah dia usahakan. Jadi sama sekali tidak ada gunanya dan tidak akan bisa menebuskannya. Walaupun dia mengatakan akan aku tebuskan anak dan hartanya. Ya anaknya sudah berpisah, ya hartanya mana gitu kan. Dengan logika aja kan dia mati tidak membawa apa-apa. Tapi karena kesombongannya, maka kalau benar ini kata-kata Muhammad akan aku tebuskan katanya. Nah, maka kelak kata Allah, saya sela naron zatalahab. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang sangat panas dan sangat menyala-nyala. Wa mura'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya dia tukang membawa kayu bakar. Nanti ketika Allah memang menciptakan istrinya itu untuk melayani penyiksaan si Abu Lahab tadi. Maka ketika di neraka ditugaskan si istrinya itu membawa kayu bakar, dan kayu bakarnya itu dilemparkan kepada suaminya, kepada Abu Lahab. Akhirnya yang tadinya apinya kecil bertambah luas lah, bertambah banyak lah, karena si perempuan itu. Itu makna di hadis dikatakan seperti itu. Kemudian di sisi lain maknanya di dunia ini, ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, maka si istrinya itu ikut campur untuk menyebarkan aibnya Rasulullah. Maksudnya jangan percaya kepada Muhammad, itu adalah tukang dusta. Terus disebarkan kemana-mana. Rasulullah menyampaikan wahyu, tapi si istrinya dan Abu Lahab itu ya sama-sama mereka itu menghalang-halangi terhadap dakwahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah menyampaikan dakwah, maka mereka mengatakan jangan percaya kepada orang ini adalah pendusta gitu kepada Nabi Muhammad itu. Kemudian fi jidha hablum mim masad, karena mereka si istrinya ini dikatakan di lehernya adalah ada tali yang terbuat dari sabut. Itu adalah dia ketika di api neraka, ketika di dalam neraka, maka dikalungkanlah api yang ada di lehernya, disebabkan waktu di dunia mereka kesana kemari untuk menyampaikan fitnah kepada Rasulullah SAW. Dan makna daripada api di sini dikatakan di dalam Asbabun Nuzul surat Al-Lahab ini, si istrinya itu memiliki kalung yang sangat besar, kalung terbuat dari emas, dan istrinya Abu Lahab ini adalah namanya Umi Jamil. Nah, Umi Jamil ini dia itu adalah orang yang cantik, orang yang terkemuka di kalangan orang-orang Quraisy, dan orang tuanya itu adalah pemimpin di kalangan orang Quraisy. Maka dia termasuk orang yang kaya dan terkemuka. Maka dia ngomong begini di dalam Asbabun Nuzul dikatakan, aku kalung ini akan aku jual katanya. Yang dananya itu untuk menghancurkan dakwahnya Muhammad. Maka oleh Allah digantikan kalung yang waktu di dunia untuk dijadikan penghalang dakwahnya Rasulullah, dijadikan oleh Allah di lehernya itu menjadi kayu bakar yang akan membakar lehernya dan seluruhnya jasadnya. Itu, Dok. Monggo, ada pertanyaan kan? Ustadzah, Ya. Sekarang itu kan zaman Rasul ya Ustadzah. Ya. Saat ini kan berkembangnya zaman di negeri Arab sana kan sudah Islam banyak yang artinya jadi rujukan Islam ya. Apakah ini keluarga Abu Lahab ya itu sampai sekarang ada atau mereka itu bagaimana Ustadzah? Apakah tetap juga masih menghalangi dakwah Islam atau kondisi saat ini bagaimana ya Ustadzah? Ya, pada waktu zaman Rasulullah juga kan itu pertamanya dikuasai oleh orang-orang kafir, termasuk Abu Jahal dan kawan-kawannya, dan semuanya yang ada di Quraisy itu, di negeri Mekah itu adalah mereka menguasai Mekah.
dan mereka itu penyembah berhala, belum beriman. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk memerangi mereka yang namanya Perang Badar. Maka ketika Perang Badar terjadi, jumlah orang yang beriman itu hanya 313, maka Allah menurunkan bala tentara dari langit yaitu malaikat sebanyak 5.000. Itu di dalam surat Al-Baqarah dikatakan begitu. Maka orang-orang dari pihak Quraisy itu adalah 1.000 lebih. Nah, setelah itu Allah menurunkan pertolongan kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Singkat cerita, kalahlah orang-orang dari pihak Quraisy tadi. Maka mereka masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja di dalam surat An-Nasr yang sudah lalu. Maka Rabbi Muhammad melihat orang-orang yang dari pihak kafir Quraisy itu banyak berbondong-bondong masuk Islam. Nah, pada waktu itu juga, insya Allah semua yang masih hidup dan golongan-golongan dari pihak Quraisy, keturunan-keturunan Rasulullah SAW juga, semuanya itu pada masuk Islam. Akan tetapi kalau bertanya tentang silsilah dari atau keturunan dari Abu Jahal ini, Abu Lahab ini, berarti ya udah masuk Islam sebagian. Dan kalau toh memang ada, tapi saya nggak menelusuri masalah biografinya orang ini, mungkin kan nanti masuknya ke orang-orang Yahudi ke sana, tapi tidak disebutkan. Yang jelas ya dahuluna fi dinillahi afwaja, mereka berbondong-bondong masuk Islam gitu. Iya begitu Bu Susi. Monggo, Dokter Diah bagaimana Dok? Iya, sudah paham, sudah. Tapi dikasih ampunan setiap hari Senin ya. Kenapa Dok? Tapi dikasih ampunan setiap hari Senin ya. Untuk siapa? Abu Lahab. Karena dia sangat senang dengan waktu Rasulullah lahir itu loh, Ustazah. Oh iya, waktu Rasulullah lahir memang dia senang, tapi mohon maaf, kalau masalah dikasih ampunannya itu saya belum baca ya. Dari itu Oh. Dok, dari hadis Dok. Apa? Dari hadis mengatakan itu, hadis yang mengatakan itu. Lupa saya, Ustazah, hadis atau apa? Yang saya baca itu adalah bahwa Abu Lahab itu dia masuk ke dalam neraka dan kekal. Karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Dan mereka itu melaksanakan kesyirikan si Abu Lahab ini. Maka ketika dijelaskan di dalam ayat-ayat yang lain, ketika mereka tidak mau masuk Islam dan mereka itu mati di dalam keadaan kekafiran, kesyirikan, maka dia itu khalidina fiha, di dalam neraka jahanam itu kekal. Iya, Abu Lahab, tariknya Fir'aun, lagi. Ya. ya. Itu hadisnya menerangkan kekal. Fir'aun, Abu Lahab ya dalam hadis. Iya. Ya, monggo ya. Kalau yang setiap kali dibaca surat ini maka apa ya? Ditambahkan ininya atau gimana? Setiap dibaca. Membaca surat Al-Lahab perbandingannya berapa membaca Al-Qur'an ya? Bukan, kalau bagi yang kalau setiap dibaca surat ini maka hukumannya itu kayak ditambah atau bagaimana, itu saya lupa tuh. Iya. Iya. Ya nanti mungkin kita bisa buka kalau menambah azabnya itu. Terus apa lagi ya tentang Al-Lahab ini? Ya itu mungkin Dok yang saya sampaikan. Abu Lahab ini yang sepupunya Rasulullah ya? Pamannya. Oh, paman ya. Nah, jadi apa namanya, adik kakak dengan ayahnya. Oh. Dengan ayahnya Rasulullah, dengan Abdullah. Cuman kalau nggak salah itu beda ibu.
Monggo lanjut. Baik, Ari bisa baca kah? Ya. Oh, belum bisa ya? Kalau gitu saya Al-Ikhlas ya. Bisa, Win. Oh, iya, silakan Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ini Gimana, Bang? menunjukkan ini ya Ustazah, tauhid ini ya Ustazah. Iya, Bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. ya lanjut Dok, gimana? Terus saja. Dan Allah adalah tempat memohon, meminta segala sesuatu. Itu aja kul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas ini apalagi ininya Ustazah? Maknanya. Keutamaannya ya. Iya. Surat Al-Ikhlas ini keutamaannya sebanding dengan sepertiga membaca Al-Quran. Maka ketika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka pahalanya sama dengan kita khatam Al-Quran. Maka dari itu, surat Al-Ikhlas ini dijadikan sebagai bacaan, suka dijadikan oleh para ulama itu zikir pagi petang. Maka ketika pagi, Al-Ikhlasnya 3 kali. Kemudian Al-Falaq 3 kali, An-Nasnya pun itu 3 kali. Itu jadikan witir pagi dan petang. Dibaca habis sholat subuh 3 kali. Habis sholat asar boleh atau habis sholat maghrib. Itu 3 kali. Dan ada hadis yang mengatakan apabila tidur, kata Rasulullah hendaklah membaca juga. Ya ini penekanannya ke An-Nas, Al-Falaq, sama Al-Ikhlas juga. Itu keutamaan-keutamaan di dalam membacanya. Dan di sini adalah merupakan pada waktu itu orang Yahudi ketika Rasulullah berdakwah mengenai Allah kan Rasulullah ketika berdakwah pertama adalah penekanannya ke masalah tauhid. Sembahlah Tuhan kalian, Dia yang menciptakan langit dan bumi dan Dia yang Maha Esa. Maka orang-orang Yahudi itu mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Allah yang Anda ceritakan itu seperti apa sih gitu kan? Bagaimana gambarannya? Maka Rasulullah ya tidak bisa membayangkan di dalam masalah jawaban tersebut, akan tetapi Allah langsung pada waktu itu menurunkan surat ini. Qul, katakan wahai Muhammad kepada si orang yang bertanya tadi, wallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Artinya Allah tidak ada siapapun, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada sahabat. Maka Allah itu yang Maha Esa, esa dalam segala-galanya, esa di dalam kekuasaannya, esa juga di dalam masalah penciptaannya. Allahus Somad, Allah tempat meminta. Jadi Allah itu tempatnya kebutuhan semua makhluk, maka bertumpu kepada Allah. Dan Allah tidak capek, Allah tidak lelah. La ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim, itu di dalam Ali Imran atau ayat kursi. Bahwa Allah itu tidak capek di dalam memelihara langit dan bumi plus isinya. Maka Allah itu lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah itu adanya tidak melalui tidak ada. Kalau kita kan adanya kita melalui tidak ada dulu. Maka dengan adanya mamah kita dan ayah kita waktu itu nikah sah, maka lahirlah kita. Kalau kita dari tidak ada menjadi ada, itu yang menciptakan adalah Allah. Tapi Allah itu adalah adanya itu tidak melalui tidak ada dulu. Pokoknya kita beriman dan tidak bisa diilmiahkan. Maka logika atau tidak logika, pokoknya kita beriman kepada Allah. Begitulah kuasanya Allah dan begitulah maha halusnya Allah, dan begitu pula Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Dan Allah itu tidak ada yang menyerupai satupun. Walaupun kamu mau membandingkan model apapun, besarnya Allah, kuasanya Allah, kamu tidak akan bisa membandingkan. Karena Allah itu adalah sebagai Khalik atau pencipta, dan selain dari Allah itu adalah makhluknya. Kecuali Al-Quran. Al-Quran itu bukan makhluk Allah, tapi Al-Quran itu adalah firmannya Allah. Firmannya Allah, kata-katanya Allah. Beda kata-kata dengan makhluk. Kalau makhluk itu kan diciptakan. Kalau kata-kata seperti bagaimana kan untuk pendekatannya kita berbicara gitu. Ya, seperti itu, Dokter Ari. Gimana, Dok? Iya, terima kasih Ustazah. Jelas. Monggo Dokter Diah, bagaimana, Dok? Siap, Saudara. Yang sahabat yang sandalnya putus minta sama Allah itu apa nurutin yang ini? Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, saya belum baca mungkin seorang sahabat yang sandalnya putus. Yang Tapi sandalnya putus minta tolong Allah itu loh Ustazah. Terus di bagaimanakan oleh Allah, Dok? Enggak, jadi kalau nggak salah ya Dik ya, kata Rasulullah mintalah selalu pada Allah, bahkan tali sandal yang putus pun minta tolongnya sama Allah gitu loh. Itu cerita atau apa ya? Atau hadis ya? Ada cerita begini. Itu mohon maaf, biasanya orang itu membandingkan. Coba kamu minta kepada Tuhan, kepada Allah katanya. Minta pensil kepada Allah. Allah ngasih enggak? Enggak ngasih kan katanya. Ya Allah minta pensil. Maka pensil itu tidak turun. Tapi kalau kamu minta kepada anu, kamu kan dikasih katanya gitu. Coba kamu minta ke bu guru atau gitu. Itu ke situ gitu. Untuk mengkelabui supaya anak-anak orang yang beriman itu tidak percaya kepada Allah. Maka kalau kalimat seperti itu, seperti kalimat sendal jepit pun kita harus mohon pertolongan kepada Allah. Artinya apa? Nanti Allah akan memberikan ilham kepada orang tertentu dan dia itu profesinya jadi tukang sol sepatu. Maka insya Allah dengan adanya dia itu mendatangi tukang sol sepatu, sendal jepit yang tadinya putus bisa jadi nyambung lagi. Bahkan lebih dari itu. Gitu. Jadi kita disuruh ikhtiar oleh Allah dan tetap segala sesuatu yang memberikan kekuasaan itu kepada orang yang bersangkutan adalah memang Allah. Tapi Allah itu berada di atas segala-galanya. Itu nanti pendidikannya ke situ untuk tauhidnya. Ya. Karena rezeki kita mohon kepada Allah tidak kalau umpamanya kita mohon minta kendaraan, nggak mungkin itu kendaraan itu turun dari langit gitu. Tapi itu semuanya adalah atas kuasa Allah, maka Allah memberikan kekuatan kepada orang tersebut, dikasih profesi, dari profesi tersebut dia bekerja, maka dari situ dia menghasilkan uang. Dari uang tersebut dia bisa membeli kendaraan dan lain-lain sebagainya. Maka kalimatnya di dalam Quran, pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu, kan itu. Begitu, Dok. Kalau pemahaman saya berdasarkan dalil. Kalau tadi cerita, jadi itu perlu pemahaman yang luas di dalam masalah sendal jepit tadi. Itu Ustazah di ini dikatakan itu dari hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Cabangnya iman itu. Kalimat. Jadi mintalah kepada Allah bahkan meminta tali sendal sekalipun. Iya. Itu menurut Aisyah. Iya. Ya sepintas saya pernah dengar, ya itu jadi mananya jangan dimanai bahwa tali sendal itu akan turun dadakan dari langit gitu. Tapi dimudahkan untuk menggantinya gitu ya Ustazah, atau memperbaikinya gitu ya. Hal yang kecil pun gitu, maksudnya itu di situ mananya. Hal yang kecil pun sekecil apapun kamu harus mohonnya kepada Allah gitu, karena Allah itu adalah tempat meminta segala-galanya. Itu, Dok. Ya.
Ya, Ustazah. Lanjut ya, Ustazah. Lanjut. Baik, saya ya. Hafal. Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Monggo, uraikan. Ini termasuk salah satu ayat yang untuk melindungi kita dari setan dan sihir ya, Ustazah? Ya. Ruqyah. Anas Ruqyah. al Ruqyah. Ya, jadi kita diminta kalau misalnya sebelum tidur itu membaca ini karena ini akan menjaga kita dari itu sihir, kemudian ain ya, penyakit ain juga ya, Ustazah? Iya. Gitu. Ya. Itu Ya ini terutama pada malam. ditimbulkan dari hasad, dari dengkinya seseorang, maka timbullah itu penyakit ain. Pemicu penyakit ain biasanya mohon maaf disebabkan dalam masalah persaingan, di dalam masalah dunia penekanannya. Kalau seseorang itu memiliki kekayaan dan pemiliknya itu memakainya, menggunakannya dengan berlebih-lebihan, sehingga orang melihatnya itu bukannya senang, malah tidak senang, mengganggu pikirannya, gitu. Karena apa? Karena iri, gitu. Umpamanya di dalam perhiasan, loh kok perhiasannya tebal, gitu. Jadi ada unsur iri. Setan itu mengganggu kepada saudara kita supaya ada rasa hasud, dengkinya itu memang dari persaingan dunia. Maka dari itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Artinya ketika kita punya nikmat dari Allah, maka pergunakanlah nikmat itu ya kita sesederhana, ada bekasnya nikmat gitu. Bekasnya di nikmat di situ kalau dilihat dari segi lahiriah dunia yaitu menggunakan pakaian yang bagus, tapi tidak berlebihan. Perhiasan pun demikian kita gunakan tidak berlebihan juga. Akan tetapi bekas nikmatnya itu penekanannya perbanyaklah ibadah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Yang tadinya kita pas-pasan melaksanakan yang 5 waktu, maka kita tambahin dengan qobliyah, badiyah, duha ataupun tahajudnya. Nah itu termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW pernah disihir, maka Rasulullah SAW didatangi oleh 2 orang malaikat yang berada di atas kepala dan yang satu berada di kakinya. Itu ada di hadis Muslim yang panjang, judulnya tentang bab tentang disihir judulnya. Maka ketika itu Jibril meruqyah atau membacakan doa dengan kalimat Bismillah, Bismillah, ya Allah dengan namamu, maka dalam kalimatnya itu semoga engkau Allahumma robbanas itu Allahumma robbanas musibal ba'si, ya Allah sembuhkanlah Muhammad gitu kan. Nah, dengan itu kemudian setelah itu beliau membacakan ini ul katakan wahai Muhammad a'udzubirabbil falak. Maka Rasulullah disuruh menghafalkan 2 sama al-anasnya. Maka ketika itu ada surat yang itu adalah surat Nun, di situ itu adalah untuk penangkal penyakit ain. Maka ketika Rasulullah SAW diberi 2 surat ini oleh Jibril, maka surat-surat yang lain oleh Rasulullah ditinggalkan, maka Rasulullah berbalik ke doa 2 surat ini. Nah, kandungan dari surat ini mohon perlindungan kepada Allah yang menguasai subuh. Yang kedua, berlindung dari keburukan makhluknya. Karena Allah menciptakan makhluk itu tidak semuanya yang baik, kan ada setan. Maka berlindung dari keburukan makhluknya. Dan dari keburukan ghasikin iza waqab, gelap apabila dia menjelang gelap gulita. Malam apabila menjelang gelap gulita. Karena biasanya
sebelum maghrib, sebelum adzan maghrib itu di dalam hadis lain dikatakan tempat berkeliarannya setan. Maka masukkanlah anak-anakmu dan tutuplah pintu dan jendelamu. Karena sesungguhnya setan dia tidak akan bisa masuk kepada rumah yang ditutup. Maka setelah itu boleh dikeluarkan lagi. Itu menjelang gelap. Nah, maka itu sihir-sihir itu mohon maaf berkeliaran ketika sebelum maghrib atau menjelang maghrib datangnya. Dan dari keburukan tukang-tukang sihir, perempuan zaman Rasulullah, zaman dahulu penekanannya tukang-tukang sihir itu adalah para perempuan-perempuan. Karena Rasulullah itu disihirnya juga oleh memang seseorang dan Rasulullah dikasih racun oleh seorang perempuan dari Yahudi. Dan Rasulullah ketika disihir itu oleh laki-laki, akan tetapi ya bergabung juga dengan si perempuan-perempuan itu. Entah dia dari mana sistemnya itu, cuman mengambilnya rambut Rasulullah yang diambil. Maka sampai sekarang yang dijadikan media untuk sihir itu adalah diambil dari rambut orang yang bersangkutan. Maka ada Rasulullah juga kena. Nah, di dalam masalah Rasulullah kena sihir, bukan dalam arti Rasulullah tidak dijaga oleh Allah, akan tetapi Rasulullah itu sebagai panutan kita. Maka ketika Rasulullah jadi panutan, Rasulullah kena sihir, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah itu harus mendatangi dukun? Ternyata tidak. Maka Rasulullah itu dikasih ayat-ayat ruqyah seperti ini. Nah, jadi seandainya kita ada curiga masalah disihir, maka hendaklah kita menggunakan dua surat ini, Al-Falaq sama An-Nas, yang isinya kita berlindung dari orang-orang yang tukang sihir ini, perempuan. Wa min syarri hasidin idza hasadan, dari keburukan orang yang dengki apabila dia dengki. Karena kita tidak tahu mata seseorang yang melihat kita atau sahabat dekat dengan kita nggak tahu hatinya. Apakah dia itu senang ikhlas, apakah dia senangnya itu senang dengan ada unsur iri dengki kepada kita nggak paham gitu. Kalau dia itu dengki iri kepada kita hanya sebatas itu, ya mungkin tidak ada masalah bagi kita juga karena dia bisa menutupi. Tapi kalau dilanjutkan untuk bertindak supaya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, mereka berusaha untuk menghilangkannya. Nah, itu yang menjadi masalah. Maka kita diperintah oleh Rasulullah pun membaca ini. Monggo, bagaimana dok? Ya, Ustazah. Paham. Tanya Ustazah, Ya, monggo. ada hadis ya kalau nggak salah pernah baca itu yang mengatakan bahwa surat Al-Falaq ini adalah surat yang paling disukai untuk dibaca di dalam sholat. Betul ya Ustazah? Iya, ya maka ada hadisnya. Maka bacalah dua surat itu di dalam sholat. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Saya share. Ya, itu ada perintahnya. Maka dari itu ketika kita membaca hadis itu sebenarnya enggak usah, kan mohon maaf karena kebiasaan orang-orang trikul itu kan. Iya. Makanya sebenarnya itu utama gitu membaca trikul itu. Akan tetapi karena itu yang pendek dan anak kecil, mulai dari kecil kita pun sudah diajarin seperti itu, maka kok nggak mau nambah lagi gitu yang lain-lainnya gitu. Maka seolah-olah itu direndahkan gitu. Paling suratnya trikul itu. Enggak itu, padahal itu adalah surat yang utama. Ya, makna kandungan isinya begitu, Dok. Dok, ada pertanyaan kah? Ya, jelas. Ya, jelas Ustazah. Oke, selanjutnya Lanjut Anas. ada sama Uria ya, Iya, iya silakan. katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan, pembisik yang bersembunyi.
yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Sudah. Udah. Ini surat Ya, ini saya menjelaskan Surat- kandungannya. Kandungan di dalam surat An-Nas ini, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Yang dimaksud Tuhan manusia itu adalah yang mengatur manusia, yang menentukan rezekinya manusia, yang menentukan hidup dan kehidupannya manusia. Itu semuanya ini menunjukkan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyahnya Allah. Jadi artinya segala sesuatu yang dianggap oleh mereka itu sebagai dewa-dewa ataupun berhala-berhala, tidak sedikit ikut andil pun di dalam pengurusan manusia, di dalam masalah perjodohan, di dalam masalah apa saja arah hidup manusia. Makanya seandainya ada orang yang membaca masalah bintang-bintang itu tidak ngepek sama sekali, dan itu adalah merupakan kesyirikan rububiyah. Maka dijelaskan di dalam An-Nas ini, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi tidak ada yang ikut campur di dalam masalah pengaturan jalan hidupnya manusia kecuali Allah lah. Kemudian berlindung juga kepada Malikinas, bahwa Allah itu sebagai rajanya manusia. Tidak ada lagi yang bisa menguasai manusia kecuali Allah. Allah sebagai raja manusia, berarti manusia ini adalah sebagai hambanya Allah. Yang kita tahu, kalau raja itu kan memiliki bala tentara, maka bala tentaranya Allah itu adalah malaikat. Dan Allah itu memiliki istana, yaitu Aras. Dan sebagai raja, kalau ada hambanya yang dia itu tidak nurut, maka Allah memiliki penjaranya, yaitu neraka. Dan ketika hambanya itu nurut, maka Allah memberikan hadiah, yaitu sorga. Nah, itu adalah sebagai diagram Allah. Bukan dalam arti Allah membutuhkan hal yang lain-lain, akan tetapi manusia supaya paham gitu. Apa kok Allah sebagai raja manusia itu bagaimana? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Ilahin nas, bahwa Allah itu sebagai sembahannya manusia. Di sini menolak tidak ada yang berhak disembah oleh manusia kecuali hanya Allah lah semata-mata. Menjelaskan tentang tauhid uluhiyahnya ini. Dari apa? Min syaril waswasil khannas, dari keburukan yang membisik-bisikan ke dalam dan yang tersembunyi, yaitu si setan-setan dan jin-jin, allazi yuwaswisufi sudurinas, yang dibisikkan di dalam dada-dada manusia, minal jinnati wanas, dari bagian jin dan manusia. Bagaimana tandanya ketika si jin atau si setan itu menggoda kita? Ya, itu tetap kita rujukannya sebagai manusia yang muslimah harus memiliki ilmu. Ketika kita mempelajari ilmu syariah, artinya ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, nanti akan tahu mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang. Seandainya di dalam hati kita ini cenderung ke dalam maksiat atau ke dalam sesuatu, yang sesuatu itu loh, sesuatu ini kan nggak boleh di dalam di dalam Islam, di dalam ajaran Islam. Berarti itulah bisikan setan. Tapi ketika kita ini ada bisikan di dalam hati, semangat di dalam masalah ibadah, umpamanya dalam sholat duha, yang tadinya tidak biasa sholat duha, kok ini ada greget di dalam hati untuk melaksanakan sholat duha. Berarti itu adalah ajakan dari sifat malaikat yang ada di dalam diri kita. Nah, maka dari itu aja tandanya. Apakah kita ini lagi dibisikin setan atau dibisikin selain setan? Maka itu tandanya. Dan kita akan tahu kalau kita sudah punya ilmunya. Apakah dorongan ini akan mencelakakan kepada saya atau tidak? Oh, berarti ini memang yang dilarang. Seperti, mohon maaf, ada seorang muslimah yang dia itu belum mau berpakaian muslimah. Maka dia itu membuka auratnya. Nah, padahal dia itu ya yang penting hatinya. Nah, berarti dia itu kurang ilmunya. Justru untuk perempuan yang muslimah itu harus ditutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Tapi ternyata masih ada orang yang seperti itu. Atau berpakaian yang seperti lepet itu, berpakaian tapi transparan, kemudian ketat, dan dia menyerupai laki-laki.
Maka itu pun seandainya di dalam hatinya ada dorongan-dorongan tersebut, berarti itu adalah bisikan-bisikan setan. Dan lain-lain sebagainya di dalam ibadah pun demikian. Monggo, bagaimana dok? Bagaimana? Bu Ria, semuanya bagaimana? Monggo. Ya. Mohon dibaca yang saya share tadi dok. Nggih. Nih, dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sakit membacakan kepada dirinya 2 surat Mu'awizatain, lalu menyiapkan keduanya pada dirinya. Dan setelah sakit beliau parah, maka akulah Aisyah yang membacanya, lalu menggunakan tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusap dirinya dan dengan mengharapkan keberkahannya. Dalam hadis Aisyah yang terdahulu telah diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kedua surat tersebut lalu meniupkannya pada kedua tangannya dan mengusapkan kedua telapak tangannya ke kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Iya, ya. Dua Jadi surat ini Al-Ikhlas sama Al-Falaq ya. Anas sama Al-Falaq, Al-Mu'awwizatain. Oh, Al-Mu'awiyah, Anas sama itu ya. Al-Mu'awwizatain artinya surat 2 untuk minta perlindungan, yaitu Anas sama Al-Falaq. Maka ketika kita ada rasa di dalam hati banyak gelisah ataupun apapun, ya ada kecurigaan atau untuk kehati-hatian. Mau tidur itu kita membaca 3 kali ditiupkan ke tangan, kemudian dari atas kepala sampai bawah, umpamanya bagian punggung bagaimana kita baca lagi kemudian diusapkan semuanya. Insya Allah maka itu ruqyah yang dijalankan oleh Rasulullah, dan seandainya kita pun menggunakannya ruqyah tersebut itu adalah ruqyah yang sunnah. Iya, bagaimana dok? Duh, Ustazah, jadi ingat apa tentang ruqyah itu, kalau yang sudah di ruqyah itu gimana? Nggak bisa masuk surga tuh? Gimana? Ya, ada 70 golongan, 70.000 manusia, ada 7.000 umatku yang dia itu masuk surga tanpa hisab dan siksa, artinya selamat. Maka sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Gitu. Maka satu, orang yang tidak pernah menjampi-jampi atau tidak pernah meminta ruqyah, tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Yang kedua, orang yang tidak percaya terhadap tatoyur. Artinya burung akan begini dan begitu, ada kupu-kupu masuk akan ada tamu dan sebagainya, gitu, tebakan-tebakan sendiri tanpa ada dalil. Terus yang ketiga, penyembuhan dengan besi panas ya, untuk menghilangkan apa itu infeksi tetanus apa dok, bagaimana itu? Nah, cara kerjanya jadi dipanasin, kalau pakai itu kemudian ditempelkan kepada yang luka, maka itu tidak sebenarnya itu semuanya itu diizinkan, dibolehkan, tapi tatoyur itu tidak dibolehkan sama sekali. Nah, maka kalau dia itu bertahan untuk tidak minta ruqyah, maka itu termasuk 70 golongan itu. Jadi bagaimana kalau kita mau meruqyah? Ruqyah sendiri. Kalau ruqyah sendiri kan kita tidak minta ruqyah, dok. Oh. Itu mananya. Jadi sebetulnya yang ruqyah itu ya boleh, cuma nggak bisa langsung gitu ya. Iya. Oh, terus yang dengan besi panas itu tidak apa-apa, tapi ya kalau itu dihisap dulu gitu ya. Nah, kalau sudah pernah operasi di kauter itu kena besi panas berarti dihisap dulu ya. Iya Win ya. Ya semoga kita, artinya apa? Dengan adanya kita tahu itu dan umpamanya kita pernah, ya Allah kita bertobat dan terus mohon perlindungan kepada Allah, tidak menutup kemungkinan kita pun diampuni dosa-dosanya
maka kita dihisab itu kan ditanya, maka pertanyaannya ringan, akhirnya kita lulus juga gitu, Dok. Betul kan, nanti ke situ kan kalau sistem alam mahsyar itu ada hadisnya khusus. Iya. Baik, Ustazah. Tapi ketika kita sudah tahu hadis itu, dan dulu kan tidak tahu umpamanya. Kalau sudah tahu hadis itu, ya kita nggak usah minta diruqyah. Apalagi kalau kita sudah tahu hadis yang dibaca tadi, Rasulullah seperti itu melakukannya, maka kita pun niru Rasulullah aja. Ruqyah mandiri ya. Ya, monggo. Baik. Lanjut, Dok. Ini lanjutannya dari awal ya, Ustazah ya. Ya, Al-Fatihah ya. Nggih. Ya. Insyaallah. Siapa Win gilirannya Win? Dokter Wiwin. Susi, Mbak Susi, gilirannya siapa Mbak Susi? Siapa nih? Yang lainnya ada Dokter Sakariana, Dokter Ana ya? Oh, nyimak ya. Oh, nyimak. Bentar. Aku aja ya. Iya. Ya. Bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Al-Fatihah ini pembuka ya, artinya pembuka ya. Jadi pembukanya Al-Quran, terus dan ini ada enggak pembahasan kenapa ini dijadikan suratnya dalam setiap sholat, Ustazah? Ya, karena di dalam Al-Fatihah itu adalah mengandung surat-surat keseluruhannya. Jadi Al-Quran yang mulai dari Al-Baqarah sampai Anas itu terkandung di dalam Al-Fatihah ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwa Allah itu Maha Pengasih, jadi semua makhluk Islam ataupun tidak Islam, Allah selalu memberikan rezeki kepada mereka. Akan tetapi Maha Rahimnya Allah nanti, Maha Penyayangnya Allah, itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, rezekinya Allah yang diberikan di akhirat itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka ketika orang-orang yang kafir nanti mati, haramlah rezeki Allah untuk mereka. Maka ketika ada orang-orang yang dari neraka itu di dalam surat An-Nur, wahai siapa yang kenal saudaranya, wahai ahli surga, penduduk surga, cucurkanlah minuman atau makanan lemparkan kepada kami. Maka dikatakan kepada mereka sesungguhnya makanan dan minuman itu kedua-duanya diharamkan bagi kalian. Itu, Dok. Walaupun mereka di dunia tidak menyembah Allah, Allah tetap memberikan rezeki, memberikan kesehatan, memberikan kesuksesan, dan jalan usahanya pun Allah yang memimpin kepada orang kafir juga, dirizikin terus. Nah, apakah nanti dia itu bisa menerima syukur kepada Allah, artinya dia akan menjadi masuk Islam, ataupun dia bertahan di dalam kekafirannya itu. Itu tentu kembalinya tetap ke dalam hidayah. Maka dengan sifat yang dimiliki oleh Allah Rahman Rahimnya tadi, dan kalau diuraikan ini banyak juga, cuman kan insya Allah kita paham, maka kita wajiblah memuji kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Karena kebaikannya Allah, kerahman rahimannya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Bahkan kalau diuraikan di dalam hadis juga kan, seorang ibu sayangnya kepada anak seperti itulah. Ketika
anaknya itu lepas di tengah-tengah apa itu kumpulan tentara, maka si ibu itu kan tidak merasa takut, dia langsung mencari dan mencari saking sayangnya dia kepada anaknya. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat, mungkinkah si ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api katanya. Maka kata sahabat, ya tidak mungkin ya Rasulullah katanya. Dia nyari-nyari sampai di tengah-tengah lingkungan orang banyak. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya ketimbang seorang ibu kepada anaknya. Nah, di situ kan uraian-uraiannya banyak. Kemudian nanti kasih sayangnya Allah kepada manusia itu apa? Terurai di dalam mulai dari ayat pertama Al-Baqarah sampai akhir nanti. Saking sayangnya Allah, maka Allah memberikan solusi-solusi kepada hambanya bagaimana supaya hamba itu selamat dari siksanya Allah. Supaya hamba itu selamat dari godaan-godaannya yang akan menggoda dia. Maka Allah mengarahkan jalannya. Itulah kasih sayang Allah. Makanya terkandung di dalam Al-Fatihah. Wajiblah kita memuji kepada Allah. Allah yang mana? Robbil alamin. Allah yang mengatur alam semesta. Rob di sini mananya kan saya sudah menjelaskan bahwa Allah itu sebagai pengatur hidup dan kehidupan kita, sebagai pengurus dan sebagai yang memperkembangbiakan kita dan juga tumbuh-tumbuhan. Maka kalau petani itu di dalam masalah tumbuhan hanya memasukkan sebuah biji, kemudian yang menumbuhkan menjadi tunas itu siapa? Allah semuanya itu. Nah, kita pun demikian. Ya mohon maaf, mulai dari air mani dan ovum, akhirnya kita menjadi embrio dan sebagaimana yang kita rasakan seperti ini, ya, itu siapa yang menumbuhkan itu? Adalah Allah semuanya itu. Nah, itu terurai juga nanti di dalam surat Al-Mu'minun, cikal bakal kejadian manusia dijelaskan. Kembali lagi, ketika Allah menciptakan dan mengatur alam semesta ini, Ar-Rahmanir Rahim, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat ketika Allah menciptakan kita dan menciptakan alam semesta dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Selanjutnya Malik Yaumiddin, Allah itu yang menguasai pada hari pembalasan. Tidak ada cerita dewa mana yang bisa menguasai di hari kebangkitan nanti. Maka hanya Allah lah yang menguasai hari kebangkitan. Maka tidak ada yang dianggap oleh mereka itu dewa itu menjadi kuasa. Bahkan dewa yang mereka sembah selama di dunia lenyaplah semuanya. Maka ditanya oleh malaikat, dulu kamu menyembah mana yang kamu persekutukan dengan Allah itu mana? Maka mereka orang-orang kafir itu sesungguhnya mereka itu ya sembahan-sembahan itu telah lenyap, telah hancur dari aku katanya. Maka mereka itu mengharapkannya apa? Mengharapkan syafaat dari rasul-rasul untuk supaya mereka itu menyelamatkan. Yang nggak bisa lah, wong semuanya sudah dijelaskan Al-Quran dan Sunnahnya gitu. Tinggal sekarang ini mau enggak gitu mereka mengikuti peraturan-peraturan Allah ini. Nah, setelah itu iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Di sini adalah ikrar orang-orang yang beriman, dia tidak ada sembahan selain Allah, maka berhak Allah untuk disembah dan wajib, dan kita tidak mempersekutukannya. Maka ketika kita mengikuti, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, kan kita juga sebagai manusia banyak kebutuhan-kebutuhan. Maka wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Nah, di dalam segala urusan, bahkan yang tadi Dr. Wiwin bacakan hadis itu, walaupun talisna jepit, iya, artinya makna talisna jepit di situ sekecil apapun kebutuhan kita, jangan sampai kita ini meminta kepada selain Allah untuk pertolongan itu. Maka ketika kita mohon kepada Allah dalam hal sekecil apapun, nanti Allah akan memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkannya. Jadi keyakinan kita bahwa Allah sebagai pengurus dan Allah sebagai pengabul doa kita, maka kita betul-betul mohonnya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Maka setelah itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, sampai itu dibaca di dalam sholat kita mohon pertolongan yang lurusnya itu yang mana? Yang lurus itu, yang lurus untuk menuju jalan surga, sederhananya seperti itu. Maka di situ rambu-rambunya, mulai dari surat Al-Baqarah ayat pertama, ayat kedua sampai seterusnya An-Nas itu adalah merupakan rambu-rambu bagi kehidupan kita
supaya manusia itu selamat untuk menuju jalan yang lurus tadi, yaitu jalan ke surga. Nah, jalan ke surga itu yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau berikan atas mereka. Mereka yang mana? Mereka-mereka ini dijelaskan juga di dalam surat Al-An'am. Jadi mereka itu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sudah suka bersedekah, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Itulah jalan yang telah Allah beri nikmat. Nah, ghairil maghdub yang lain bukan jalan orang-orang yang dibenci. Siapa yang dibenci itu di dalam hadis dikatakan yang dibenci itu adalah orang-orang Nasrani alaihim atas mereka, walau dolin, dan tidak pula orang-orang yang sesat. Yang sesat itu adalah orang-orang Yahudi. Maka bukan jalan yang ditempuh oleh orang Yahudi, bukan pula jalan yang ditempuh oleh orang-orang Nasrani, tapi jalan yang ditempuh oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syahidin, dan orang-orang yang soleh. Itu, Dok. Ustazah, kalau segala puji bagi Allah, Ya. segala puji bagi Allah, lalu kalau kita mau muji cucu kita, anak kita, gimana caranya ya Allah? Ya Ustazah. Maha kuasa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, ya Allah. Oh, cantiknya. Nah, jadi Allah dulu ya. Ini atasnya dia, pinternya dia, cerdasnya dia, semuanya adalah atas kuasa Allah. Nah, gitu dulu, Dok. Sebagai ya, mohon maaf ya, kalau saya ke puskesmas, ketemu dengan seorang dokter, loh, kok enak sekali ya diperiksa oleh ini. Nah, dokter ini, kok enak sekali ya, pokoknya kasih obat. Loh, obatnya, ya Allah, alhamdulillah atas izin-Mu, dikasih kepintaran, dikasih kecerdasan ini orang, seperti itunya. Ya itu, Dok, sama seperti itulah, gitu. Ya, Allah didahulukan, kemudian itu adalah hasil karyanya Allah, dia bisa seperti itu. Gitu. Itu batasannya. Lalu kalau Rasulullah bilang orang yang memuji itu dilemparin tanah, itu gimana, Ustazah? Memuji yang berlebih-lebihan sehingga orang tersebut yang tadinya dia itu ikhlas, akhirnya dia itu senang dipuji orang. Seperti gini, loh, dia itu kok Masya Allah, ibadahnya itu, sodakohnya itu, gitu. Nah, kemudian dia diekspos. Tuh, kalau mau sodakoh itu seperti si ini. Dia itu, nah, terus itu. Maka orang yang seperti itu, yang tadinya orang itu ikhlas, tidak ada yang tahu di dalam beribadah, dan dia itu tidak kepikiran orang-orang itu mau tahu mau enggak. Tapi ketika dipuji-puji terus orang itu, akhirnya setan masuk ke dalam dadanya. Iya, tidak ada ya sedekahnya yang seperti saya. Tidak ada ibadahnya yang seperti saya gitu. Jadi ada sepintas ke situ gitu. Nah, itu yang membahayakan. Ya. Jadi orang yang dipuji itu, bahkan si orang yang memuji itu justru bukannya menunjukkan jalan yang baik, malah mencelakakan orang tersebut. Itu, Dok. Oke. Iya, Ustazah. Iya, catat dulu. Ustazah, Ya. jadi boleh nggak memuji orang? Kan kalau kita niatnya mencelakakan jelas nggak boleh karena begitu. Tapi kadang-kadang kita spontan memuji karena kekaguman kita atas, misalnya saya kagum sama adik dia karena sekarang dia ngajinya lebih baik, belajar hadisnya lebih kencang gitu. Gimana Ya. tuh? Nah, ada hadis lagi mengatakan, bagaimana ya Rasulullah, ada orang yang memuji kepada dia, sedangkan dia itu kan tidak mengharapkan pujian. Maka kata Rasulullah itu adalah persekot dari Allah. Pahala maksudnya, pahala dari Allah. Jadi si orang itu ketika dipuji pun tidak ngaruh gitulah. Gitu. Tidak jadi tiba-tiba, iya ya, jadi sombong gitu, tidak. Nah, maka dia mengembalikan, ya Allah gitu kan, alhamdulillah atas izin-Mu saya bisa seperti ini.
kok orang memuji saya seperti itu, mohon ya Allah gitu kan, tambah rendahkanlah hati saya di hadapanmu, mohon saya jauhkan dari rasa. Nah langsung malah dia berdoa, ya Allah mohon saya dijauhkan dari penyakit hati, penyakit sombong, penyakit ria, penyakit takabur, penyakit hasud kepada orang, mohon ya Allah dihilangkan itu. Ya insya Allah seperti itu Dok. Ya, makasih. Monggo. Dokter Dia bagaimana? Siap. Ini surat Al-Fatihah ini, itu ketika kita membacanya di dalam sholat, itu di dalam Muslim Dok, di dalam Muslim tentang Al-Fatihah. Bisa nggak Dok dibuka di drive-nya itu Dok? Supaya kalian aja lengkap. Apa Ustazah minta apa tadi? Di apa tentang At-Tahiyat Dok? Saya juga buka ini. At-Tahiyat. Ya tentang At-Tahiyat, maaf, tentang Al-Fatihah. Tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oh, tunggu. Saya coba cari di ini aja. Ya di drive-nya. Coba saya cari di NC. Al-Fatihah ya. Ya. Karena kan di Muslim yang ini Dok. Enggak ada di handphone Ustazah. Oh. Iya adanya di komputer itu. Oh. Belum saya ini. Al-Fatihah. Bagi dua. Ya, apa? Untukku dan untuk mbakku. Ini saya coba satu ya. Di Al-Fatihah di Muslim. Ustazah maunya minta di Muslim. Iya. Tunggu. Fatihahnya. Al-Fatihah. Fatihah. Salah. Al-Fatihah. Saya ambil mushaf sebentar. Al-Fatihah. Boleh? Fatihah. Muslim. Aplikasinya agak lama. Ini sholat. Ini ada Ustazah. Yang mana? Bacaan dalam sholat zuhur dan asar. Al-Fatihah Dok. Ya, Al-Fatihah dibagi dua. Membaca Al-Fatihah. Ketika dia membaca Al-Fatihah itu adalah dibagi dua. Untukku dan untuk. Oh. Ya ingat ya? Iya. Oh iya. Bentar ya. Samaan. Sujud. Nanti saya lihat nomornya aja di sini. Nanti bukanya di situ bisa. Apa lama dikit. Ya. Di nomor hadis 349 Dok. Itu yang di kitab itu. Yang di kitab atau ya? Susah tadi foto. 34. Kalau ini iya. 34. Foto aja langsung ya. Sebentar. Ini aku bisa buka di mau di-share dari aku? Iya. Sudah ketemu Dokter Wiwin nomornya?
Tiga, Ustazah ada. ya 384 sama 349. Ya, ada. 348 sama 349. Iya. Nah, cuman Ya, sudah ada ini. Mau tak share ya? Iya, Bentar. bisa. Susi udah, untuk Wiwin bisa di-share. Susi. Bisa ya, Bini, bisa. Ini ya. Iya. Tapi gede banget ya. Kegedean. Iya. Mana itu? Oh, ini. Enggak apa-apa, Win. Kelihatan kok. Iya, tadi itu enggak apa-apa, Win. Handphonenya di 349 ya. Ini? digedein yang kayak tadi. Udah. Iya. Ini. Iya, heeh. Ini Ustazah. Iya. Iya, Dok. Dari 348-nya dulu, Dok, atasnya. Nah, itu. Oh, ini udah bagus. Ya. Monggo, siapa yang baca? Ada Tanpa Dokter Sinta itu. tanpa Arabnya nggak apa-apa, terjemahannya aja, tapi besar. Mungkin Ada Indra. Ada Indra. Monggo Indra. Indra bisa nggak? Kalau nggak bisa, Sinta ya, Sin. Kok kecil? Hah? Kecil? Ditidurin. Udah. Handphonenya ditidurin. Aku udah tidur terus tulisannya nggak tidur-tidur. Aku ya. Ya, Indra Aku aja. ya. Ya. Ini. Yang dipinggirkan aja, dipending aja Arabnya, terjemahannya aja, Dok. ya, Biar 348 ya. Ini udah kelihatan? Iya, aku ada. Suaraku kedengaran nggak? Sebentar. Benar. Ini kelihatan nggak? Sebentar. Nah, gitu ya, besar ini. Gak usah pakai Arab. Ya. Dari Ubadah bin Samit RA, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Paham ya, Dok? Iya. Iya. Ya. Jadi sholat itu Al-Fatihahnya itu harus kita ikuti bacaannya. Bagaimana kalau kita jadi makmum, maka lirihlah kita bacaannya. Ketika imam Bismillahirrahmanirrahim, kita pun di belakang Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Diikuti. Kalau masbuk bagaimana, Ustazah? Nah, kalau masbuk kembali ke dalam hadis ini, tidak sah seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu ada hadis mengatakan begini, ketika kita masbuk, maka bacaan-bacaannya itu adalah diserahkan kepada imam. Walaupun kita tidak membaca, tapi imam membaca itu sudah mencukupi bagi orang yang menjadi makmum. Itu pertama. Yang kedua, kembali ke hadis yang ini, berarti kalau orang yang menemukan ruku, berarti kan dia tidak ikut Al-Fatihah atau tidak ikut suratnya. Maka pas datang, pas imam lagi ruku, kita ruku, maka yang dengan hadis yang tadi saya bacakan, berarti itu diwakili bacaan Al-Fatihahnya sama suratnya oleh imam. Maka kita cukup ketika ruku itu sudah mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau orang yang pendapat kedua harus ini, ketika dia ruku berarti kan si yang masbuk tadi tidak membaca Al-Fatihah, maka dia berarti kekurangan 1 rakaat. Monggo cenderungnya Bu Susi kemana? Kekurang 1 rakaat atau mau sempurna aja ruku karena sudah diwakilkan kepada imam? Ada 2 itu. Jadi patokannya di ruku gitu. Oh, ruku ya, Ustazah. Kalau dia sujud berarti itu kan ketinggalan rukunya. Udah lewat, iya. 1 rakaat, iya. Itu. Iya. Udah jelas ya, sepintas saja saya yang tangan itu ya. Ini ya lanjut lagi. 349 agak panjang ini karena Allah membagi dulu. Ya. Dari Abu Hurairah RA, katanya Nabi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak membaca Ummul Quran atau Fatihah dalam sholat, maka sholatnya tidak sempurna. Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Lalu ditanyakan orang kepada Abu Hurairah, bagaimana kalau kami sholat mengikuti imam? Jawabnya, bacalah perlahan-lahan. Karena Iya, aku mendengar, oh sudah, ya baca perlahan-lahan kan? Nggak usah ya, kita ya. Nah, itu. Ya, lanjut, Dok. Iya, Ustazah, ada yang pendapat yang kedua tadi tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Ya, ini juga anu ya buruk juga ya. Saya pernah mendapati orang jadi ketika imam membaca surat karena dia masbuh, lalu orang tersebut sibuk membaca Al-Fatihah. Mungkin karena pendapat yang ini tadi ya, tidak syah tadi ya. Iya, Ya, ini iya. bagaimana Ustazah? Kenceng bacaannya. Jangan Hmm. sampai mengganggu kanan kiri. Iya, artinya kan dia tidak mengikuti ketika imam itu membaca surat ya Ustazah. Jadi dia sibuk membaca sendiri Al-Fatihah. Iya, karena ketika seseorang itu di dalam masalah surat tidak dibacakan tidak masalah. Jadi tidak menunjukkan bahwa sholatnya itu tidak sah. Tapi kalau bagian Al-Fatihah dia tidak baca, berarti dia tidak sah sholatnya gitu. Umpamanya kita sendiri aja, umpamanya sholat Isya nanti walau bolin di surat di rokaat pertama sama rokaat kedua, walau dolin saja nggak pakai surat sah sholatnya, walaupun tidak pakai surat gitu. Iya. Terima kasih Ustazah. Bagaimana? Dokter Indra lanjutkan lagi? Belum selesai tadi bacaan. Halo? ya halo, Iya. Monggo lanjutkan ya, lagi dok bacaannya. ya siap. Karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, sholat itu kubagi 2 antaraku dan hambaku. Untuk hambaku ialah apa yang dimintanya. Apabila dia mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin, maka Allah Ta'ala menjawab, Hamadani abdi, hambaku memujiku. Apabila dia mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah Ta'ala menjawab, Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Apabila dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, maha penguasa hari kemudian, maka Allah Ta'ala menjawab, Majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Atau Fawada ilayya abdi, hambaku berserah diri kepadaku. Apabila dia mengucapkan, iya karena budu, iya karena sta'in. Kepada engkau saja kami menyembah, dan kepada engkau saja kami meminta tolong. Maka Allah Ta'ala menjawab, Hasa baini wa abaina abdi wali abdi ma'na'ala. Inilah bagianku dan bagian hambaku. Untuk hambaku apa yang dimintanya. Apabila dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan orang yang tidak engkau murkai dan tidak pula jalan orang yang sesat. Maka jawab Allah Ta'ala, Asali abdi wali abdi masalah. Inilah bagian hambaku, untuknya apa yang dimintanya. Ya, jadi ketika kita
membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, maka itu semua adalah kita memuji. Jadi Allah menerima pujian-pujian kita. Maka di dalam salat, sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar kepada orang yang memujinya, yaitu dengan membaca Al-Fatihah awal tadi. Kemudian si hamba tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, baru di sini Allah membagikan bahwa si hamba itu meminta apa yang dia minta dan aku akan mengabulkannya. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka ketika seorang hamba itu sholat, berarti dia itu selalu mohon kepada Allah pertolongan untuk diarahkan ke jalan yang lurus. Maka ketika orang itu sholat, insya Allah dengan keimanannya dia, ketika melakukan sholat, insya Allah dia itu akan selalu ada di dalam pemeliharaan Allah, akan selalu ada di dalam bimbingan Allah. Tapi ketika orang itu tidak sholat, ya dia berarti jauh dari Allah. Bukan Allahnya yang jauh dari kepada dia, tapi dianya yang menjauhi Allah. Allah itu sudah memberikan rambu seperti ini, kamu mau nggak gitu kan, selamat gitu. Maka laksanakanlah sholat. Tapi ketika orang itu tidak sholat, berarti dia menjauhi perlindungan dari Allah. Maka ketika orang sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka insya Allah kita akan dituntun oleh Allah. Yang tadinya mungkin kita jarang-jarang ngajinya rajin. Yang dulunya kita mungkin karena banyaklah berbagai hal di dalam masalah ibadah, tapi dengan adanya kita berusaha dan kita ini jihad untuk melawan malas dan lain sebagainya, maka di situ adalah innamal usri yusron, mendapatkannya. Sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, memang pertamanya sulit-sulit, tapi lama-lama ketika kita tidak menuntut ilmu, rasanya ada rasa gimana gitu, nggak sempurna. Kemudian jalan yang mana yang lurus itu? Maka tadi disebutkan di dalam hadis. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim yang sudah saya terangkan tadi, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang ditempuh oleh Yahudi dan tidak pula jalan yang ditempuh oleh Nasrani, karena kedua golongan tersebut adalah mereka sesat. Mereka tidak berada di atas jalan yang lurus. Monggo, ada pertanyaankah, Dok? Monggo, Dokter Dia, Bunda-bunda yang sudah jelaskah tentang apa? Tanya Ustazah. Ya, monggo. Itu orang yang dimurkai itu yang Yahudi itu, Ustazah. Iya. Dan yang sesat itu Nasrani. Yang dimurkai itu adalah Nasrani, yang sesat itu adalah orang-orang Yahudi. Ya. Karena yaitu di dalam masalah mereka disuruh menyembah Allah, mereka itu adalah tidak menyembah Allah. Bahkan mereka itu menganggap Rasulnya, Nabi Isa-nya itu dianggap anaknya Allah. Maka sesatlah mereka. Itu kesesatannya. Kalau yang dibenci oleh Allah itu yaitu orang Yahudi, mereka pada waktu dipimpin oleh para rasul termasuk Nabi Musa memimpin Bani Israel, yaitu golongan Yahudi, disuruh masuk ke dalam Baitul Maqdis. Mereka itu disuruh rukulah kamu masuk ke dalam gerbangnya sambil mengatakan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Maka mereka itu di depan Rasulnya itu bukan begitu, malah mereka itu ngesot gitu, jalannya itu ngesot sambil sambil perkataannya di dalam rambut ada kutunya, di dalam itu pembicaraannya lain-lain gitu. Maka di situ Allah marah kepada mereka. Gitu. Sehingga mereka itu diterlantarkan selama 40 tahun sampai tidak dikasih air. Maka kocar-kacir orang-orang Yahudi ke berbagai negara. Makanya sekarang orang-orang Yahudi kan ada di mana-mana. Di Cina ada, di Amerika ada, di Inggris, di semuanya ada gitu. Itu dulu cikal bakalnya sekian ribu tahun yang lalu.
Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Monggo, ada pertanyaan kah? Iya, jadi pas sholat itu sebetulnya komunikasi dengan Allah ya lewat Al-Fatihah ini ya. Iya, betul dok. Komunikasi kita. Maka Allah itu selalu menjawab apa yang kita ucapkan di dalam Al-Fatihah ini. Ketika kita menghadap, harus betul-betul seolah-olah kita ini melihat. Tapi kalau kita tidak melihat, maka kita harus punya rasa dilihat Allah ketika kita ibadah. Itu dok. Tapi Al-Fatihah yang tidak dibaca pas sholat itu enggak gitu ya? Oh sama. Oh, sama. Ya, sama ini berlaku di dalam sholat dan di luar sholat. Oh, Cuman kan masalahnya, kalau ketika kita sholat itu kan diawali dengan takbiratul ihram itu untuk mengharamkan segala aktivitas di luar sholat. Maka kita akan halal lagi aktivitas di luar sholat ketika kita diakhiri dengan salam. Maka ketika kita sholat, nah, di situ kan kita bacaan-bacaan semuanya pun kalau kita gini aja melirik melirik ataupun kita berucap jangan ke situ kepada pamannya ada anak itu jangan ke situ. Nah, itu berarti kita batal gitu kan. Karena di dalam salat itu kan tidak pantas untuk membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Kan itu ada di dalam Bulughul Maramnya. Maka kita betul-betul konsennya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi kalau kita baca Al-Fatihah sekarang ini ayat kelima, kemudian kan kita berbicara ya itu tidak masalah karena itu dibacanya di luar sholat. Tapi untuk makna dibagi duanya sama. Bagaimana dok? Sama-sama berpahala ya. Ya, sama-sama berpahala. Dan sama-sama Allah mengabulkan ihdinas siratal mustaqimnya itu. Tunjukkan lagi kami ke jalan yang lurus. Kalau melirik itu kadang-kadang kita ada suara glodak gitu pas sholat gitu. Itu kadang-kadang otomatis gitu ngelirik doang gitu batal lah. Enggak batal. Akan tetapi kalau ada unsur kesengajaan melirik itu tidak diperbolehkan di dalam hadis Bulughul Maram bab tentang sifat sholat. Akan tetapi kalau kamu tidak bisa untuk melirik, maka meliriklah ketika kamu sholat sunnah. Gitu. Ada dong. Pokoknya kita kesengajaan gitu kan, mau melirik gitu, boleh melirik. Akan tetapi di sholat sunnah. Tapi di sholat wajib usahakan enggak. Tapi ketika refleks gitu kan, ada sesuatu gelodak kita melirik seperti itu, keterpaksaan itu insya Allah tidak membatalkan. Dan juga ketika bawa bayi ya. Ya, menggendong bayi kan menyimpan gerakan kita pun gitu kan. Ya, boleh. Ya, tidak membatalkan sholat. Sah sholatnya. Ustazah, ada Ya. yang itu mengajarkan kalau sholat sambil baca Qur'annya kalau nggak hafal kan melirik itu. Ya, itu kan disimpan di depan ya, disimpan di depan, Qur'annya besar gitu kan. Kan kita tetap menghadapnya ke kiblat. Yang meliriknya melirik apa yang kita baca. Sebenarnya kalau dikembalikan ke dalam hadis atau ke dalam Al-Qur'an, matayasaro minal Qur'an. Hendaklah kamu membaca apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Jadi kalau tidak hafal nggak usah memaksakan. Cuman masalahnya orang-orang di zaman sahabat itu semuanya beliau ini hafal Al-Qur'an. Jadi ketika mau membaca yang panjang, yang pendek pun sudah tidak melirik-lirik lagi gitu. Cuman kendalanya di kita para imam ingin membaca yang panjang tapi nggak hafal. Maka disiapkanlah di depan di depan kubahnya itu kan ada Quran yang besar. Maka ketika Allahu Akbar itu dia mau membaca apa dari ain ke ain dibaca gitu. Dibaca. Tapi itu termasuk mata yasaro minal Quran juga katanya gitu, yang mudah saya membaca Al-Quran. Jadi artinya fasilitas itu sudah disiapkan semuanya sehingga tidak ada lirikan ke kanan ke kiri, tapi memang yang dibaca itu adalah ayat Al-Quran. Itu masih ada toleransi dari para ulama. Tapi kalau mau pegang, maaf, kalau umpamanya Qurannya kita pegang, nah, seperti kita ini HP
HP kan mudah, Allahu Akbar, kemudian HP-nya itu dipegang, kita ingin membaca yang agak panjang, itu tidak disunahkan seperti itu, karena berarti itu ada gerakan tangan yang baru gitu. Bid'ah malah itu, mohon maaf. Gimana? Iya, dulu kita pernah ya, Dede ya, beli apa itu buat di tangan itu, Iya. buat ngelirik-ngelirik. Ustadzah, ini kan kiblat itu kan agak miring dikit ya. Kalau di rumah saya ini agak miring dikit ke kanan. Nah, kadang-kadang saya sholat, terus saya menyadari kok saya terlalu lurus lah. Terus saya akhirnya miring menggeser gitu. Itu bagaimana ya? Tidak Hukumnya? membatalkan sholat. Bahkan kalau umpamanya dokter tidak tiba-tiba lupa kan, mohon maaf manusiawi, kadang-kalanya kan kita konsen, kadang-kalanya enggak. Sholat itu mohon maaf, menghadapnya ke arah selatan gitu. Begitu di tengah-tengah sholat, loh, kok kenapa saya ke arah selatan gitu kan? Ada mesti di dalam hati terbesit seperti itu. Maka kita tinggal mengarahkan badan aja ke arah barat, ke arah kiblat. Ya, jadi tidak membatalkan sholat. Fa'inama kuntum pawalu wujuhakum satroh. Jadi ke arah barat. Dan kemana kamu berada, fasama wajhullah, maka di situ ada keriduan Allah. Ya. Boleh dok berputar. Dan seandainya kita ini di tempat yang kita tidak kenal kiblat, di mana ini arahnya, kita maunya nggak bawa HP, kalau tuh bawa HP pun kita tidak iseng membuka kiblat di mana, ya udah pokoknya kita sholat mengikuti selera hati gitu. Oh, selera hati, kiblat saya perasaan ke sini. Tahu-taunya ketika kita sholat ke arah utara. Maka setelah kita selesai assalamualaikum, ada orang yang ngomong, ibu kok sholatnya ke arah utara, kiblatnya sebelah sana. Loh, nah jenengan nggak perlu mengulang lagi sholatnya, itu sah. Cuman untuk sholat yang waktu kedua nanti, karena kita sudah dikasih tahu bahwa kiblatnya ke arah situ, maka ke arah situlah, sebagaimana orang yang tadi memberitahu kepada kita. Itu dok, di dalam hadisnya. Itu di dalam hadis. Kalau misalnya ada tamu sholat di rumah saya misalnya, terus dia menghadapnya salah, terus saya ngomongnya ngasih tahu tapi agak keras gitu, ini sholat sendiri gitu loh. Waduh, kleru rek, seperti itu kan otomatis didengar gitu. Ya. Terus kalau didengar itu terus dia merubah sikap itu enggak apa-apa ya? Iya, memang harus. Ketika umpamanya dokter melihat dia loh, tapi dia dalam posisi sholat ya orang itu, umpamanya saya ya sholat di rumah dokter, Ustadzah salah, itu harusnya Ustadzah ke arah kiri gitu beloknya, jadi saya membelokkan badan langsung gitu, itu tidak membatalkan sholat dan tidak perlu mengulangi, dilanjutkan sholatnya. Oh, jadi sebaiknya dikasih tahu ya, bukan didiemin ya? Ya, jangan didiemin, itu namanya amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Oh alah. Harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu pas sholat gitu ya? Sholat, ya. Dikasih tahu pas sholat apa setelah selesai sholat? Pas sholat, soalnya begini di dalam dalilnya. Ketika Rasulullah SAW, sholatnya itu kan sebelum ke arah Ka'bah, ke arah Baitul Maqdis. Maka ke arah Baitul Maqdis, Rasulullah setelah 6 bulan, karena Rasulullah itu suka menengadahkan mukanya ke atas, yaitu ingin kiblat itu kembali ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Maka Allah menurunkan itu ayat supaya arah itu dikembalikan ke kiblat. Maksudnya ke Ka'bah. Nah, itu pada waktu sholat asar. Ada orang-orang waktu sholat asar itu masih sholat. Ketika masih sholat, kiblat sudah berubah. Ketika ada orang yang teriak seperti itu, di zaman sahabat itu kan mohon maaf, terjaga dari kebohongannya. Nggak mungkin dia berbicara itu kalau tidak ada yang disabdakan Rasul, itu kan di dalam masalah ibadah. Maka spontan, orang-orang yang lagi sholat menghadap ke timur, ke Baitul Maqdis, berubah langsung ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah itu. Nah itu, jadi tidak mengulangi, malah mereka membelokkan badan. Itu di dalam hadisnya. Gimana dok? Jadi ya Ustadzah, dilanjut sholatnya begitu kah? Iya, dilanjut. Tidak membatalkan ya?
dibatalkan. Enggak perlu dibatalkan. Nah, Oh. dokter dia kan tadi sholatnya salah, harusnya menghadap ke arah kiri, ya berarti kita tinggal belok aja. Iya dok, dokter dia seperti itu. Kalau di perjalanan gimana Ustazah? Nah, kalau di perjalanan, dokter Indra umpamanya naiknya nggak pakai kendaraan sendiri atau pakai kendaraan sendiri. Kalau kendaraan sendiri mungkin bisa dikendalikan oleh kita, diarahkan ke masjid, di rest area di mana saja. Tapi kalau kita naik pesawat ataupun naik kereta api, mengikuti arah kereta api tersebut. Tinggal niatnya ya. Ya, tinggal niat saya ini mau sholat zuhur, kemanapun arah itu, maka Rasulullah pun demikian. Maka Rasulullah itu sholat menghadap ke arah kendaraan atau tujuan kita kemana gitu. Ini saya panjang dalam masalah ini. Pertama, ketika Rasulullah SAW berangkat naik unta, maka untanya itu dibelokkan dulu ke arah kiblat, maka Rasulullah di situ takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, Rasulullah mengendalikan lagi kendaraannya sesuai dengan arah tujuan. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah ketika di perjalanan, maka Rasulullah itu sholat mengikuti arah di perjalanan tersebut. Maka ada dua. Ketika nanti di kereta api, kalau kita mau melaksanakan berdiri dulu, menghadap ke kiblat, silahkan. Tapi sebatas takbiratul ihram, jadi Allahu Akbar. Setelah itu kita menempati posisi duduk kita, dilanjutkan sampai selesai. Ada pula nggak perlu menghadap dulu ketika takbiratul ihram menghadap ke kiblat, nggak perlu. Jadi kita langsung aja di situ duduk ke arah mana kereta yang kita naiki itu, maka kita langsung Allahu Akbar di situ. Ya itulah namanya sholat di dalam kendaraan. Itu dokter Indra, gimana dok? Jadi dengan dua cara itu insya Allah nggak masalah ya? Enggak masalah, artinya sah sholatnya dan memang seperti itu tuntunan dari Rasulullah. Iya, terima kasih. Ketika kita duduk, ruku kan agak pendek dikit, maka sujud lebih pendek ruku. Ya itu sudah jelas. Bacaannya tetap. Tapi ketika kita di dalam kendaraan dan jauh dari rumah kita di kereta api, maka cukup dengan qashar aja. Iya. Jamak qashar. Pak qashar ya. Kalau umpamanya tidak memungkinkan untuk berwudu, maka kita cukup dengan tayamum. Satu tepukan untuk dua anggota. Pertama muka, yang kedua tangan. Satu tepukan. Jadi tidak dua tepukan untuk muka, satu tepukan untuk muka, satu tepukan untuk tangan. Itu hadisnya lemah. Yang hadis sahih itu satu tepukan untuk muka dan untuk tangan. Tangan pun tidak sampai sikut, tapi hanya 2 pergelangan tangan. Yang selanjutnya, ini diperhatikan di dalam masalah pakaian ketika kita sholat. Kalau umpamanya pakaian kita ini gamis dan ada karetnya, berarti kan kita tepat gitu kan sholatnya itu. Ini, tapi kalau umpamanya tangan kita agak kelombor-kelombor begitu, kita harus membawa sarung tangan. Sarung tangan sholat. Ya, gitu. Nah, itu dipakai dulu ketika kita waktu sholat. Setelah sholat dilepas lagi, nggak masalah. Itu diutamakan aurat. Monggo ada pertanyaan kah? Belum Dokter jelas tentang itu Ustadzah, tentang baju tadi, tentang jilbab gimana? Ruku. Sholat di dalam kendaraan memakai pakaiannya gitu. Tadi barusan iya. Itu tadi kenapa lengan itu? Ya kan aurat perempuan itu batasinya ini kan 2 pergelangan tangan. Jadi kalau umpamanya kita memakai baju yang ada karetnya dan agak panjang, berarti kan kita udah pas ada di dalam ini nih, pergelangan tangan ini. Kalau kita umpamanya ketika mengangkat tangan, si lengan tangan ini, baju lengan ini mundur ke belakang, berarti kan ini 2 pergelangan tangan kita ini kan kelihatan, itu tidak sah sholatnya karena auratnya terbuka. Maka diusahakan kita membawa sarung tangan tadi. Ya, handset gitu ya, yang press gitu. Nah, itu dilebihkan dari ini supaya ketika kita sholat aman. Adapun masalah telapak tangan, ulama sepakat telapak tangan
kita perempuan itu belakang dan depannya itu sama. Jadi tidak aurat batasannya. Adapun ketika kita mau memakai sarung tangan sholat, berarti kan biasanya menutupi bagian belakang dan ada talinya seperti ke sini ada cincinnya itu. Maka itu pun boleh. Tapi kalau toh kita mau menggunakan tidak menutup bagian belakang atasnya ini, dan ini kan udah pasti terbuka, itu pun udah sah. Gimana, Dok? Kalau dagu gimana, Ustazah? Nah, kalau dagu kan ini kan ini tulang dagu. Nah, tulang dagu ini kan ini sampai sini sampai kelihatan tuh. Jadi bukan sampai ke leher. Kalau umpamanya leher sampai kelihatan gini, ya pokoknya tulang dagu ini. Itu kan batasan wajah. Kalau kita dagu ya tarik aja ke depan kerudungnya sedikit. Ketika kita ini kan tarik segini. Ya gini. Insya Allah. Bagaimana, Dok? Sudah agak paham? Paham, sudah siap. Sampai sini ya, Dok. Insya Allah untuk bagian tafsir kita ke Al-Baqarah di ayat pertama insya Allah nanti. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini dijadikan oleh Allah sebagai penambah untuk ketakwaan, keimanan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan rahmatnya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit kepada warahmatullahi wabarakatuh. Akhir, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Selamat malam teman semua. Selamat malam, selamat malam semuanya. Iya. Pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.